Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atasya Eka Rahmawati dengan NIM 2287-2065, jurusan Pendidikan Khusus kelas B. Ingin menyelesaikan tugas pendidikan Pancasila tentang wawancara citizen. Disimak ya teman-teman, terima kasih. Maaf Pak RT, waktunya. Saya ada tugas pendidikan Pancasila untuk mewawancarai pengurus RT. Ingin menanyakan apa aja permasalahan yang ada di lingkungan kita ini. Oh, banyak sekali. Contohnya apa? Apa semuanya atau yang termasuk komplek lah begitu atau gimana? Ya. Oh, begini ya. Jadi masalah pertama adalah tentang lingkungan. Itu adalah yang pertama masalah iuran ya, karena kita di kompleks seperti ini, karena kita harus bayar sampah, bayar keamanan, bayar apa namanya ya, pakim dan lain-lain ya. Jadi banyak sekali permasalahan. Yang pertama, sementara ini karena musim pandemi seperti ini, banyak sekali warga yang menunggak, kadang membayarnya telat karena apa? Ekonomi sedang tidak jalan seperti ini, dan banyak warga yang bukan diberhentikan sebenarnya ya. Ada yang hanya digaji 50% atau 70% atau berapa persen begitu. Yang kedua adalah permasalahan tentang masalah gotong royong yang udah mulai memudar ya, barangkali begitu, karena dengan kesibukan masing-masing. Seharusnya kita sebagai warga sadar. Nah, untuk menyadarkan warga, bagaimana kiat-kiat pengurus RT? Yang pertama adalah kita sebagai pengurus RT itu memberikan contoh kepada warganya supaya mereka bisa berkontribusi untuk melaksanakan gotong royong seperti kerja bakti, membersihkan saluran air, membuat pos ronda, terus memberikan penyuluhan apa ya namanya, membuat tempat-tempat yang sekiranya berguna bagi anak-anak kita, seperti tempat main anak-anak. Nah, tapi untuk saat ini karena memang sudah mulai memudar, jadi agak susah. Jadi bagaimanapun kita harus memberikan contoh baik kepada warga-warga yang ada di sekitar sini begitu. Terus apalagi sekiranya apalagi? Terus untuk masalah yang ketiga adalah masalah kependudukan ya. Seharusnya kita sebagai warga yang berdomisili dan berumah dan mempunyai rumah di sini dan menetap di sini, itu kita sudah menghimbau. Ada beberapa warga yang masih ber-KTP di luar lingkungan sini begitu. Karena ya, saya juga tidak tahu. Saya sudah memberikan edukasi, saya sudah memberikan memberikan peringatan untuk supaya dia berpindah domisilinya di sini dan KTP-nya di sini gitu. Bukan dia udah punya rumah di sini, dia nyari makan di sini, tapi KTP-nya luar. Begitu ada masalah ya, seumpamanya contoh ya, mereka ada atau keluarga atau siapapun yang itu mengalami kecelakaan atau maksudnya ada yang meninggal atau apa, dan mengurus ke desa agak susah. Karena apa? Mereka dihimbau untuk masuk ke dalam untuk pindah ke area sini, ke penduduk di sini lah ya, maksudnya berpenduduk di sini itu agak susah. Nah, itu kendala yang ketiga. Terus yang keempat, masalah ronda malam ya. Karena ronda malam mulai sekarang inilah, semenjak udah ada sekitar 5 atau 6 tahun yang ke belakang, ronda kita sudah mulai memudar. Saya juga sudah memberikan masukan sebenarnya ke semua warga, atau memberikan
apa sih namanya ya, bagaimana padahal ronda itu sangat penting untuk kepentingan apa namanya, untuk keamanan di lingkungan kita. Karena untuk keamanan saja yang untuk menjaga di depan itu tidak cukup sebenarnya, cuman karena memang kendala yang pertama adalah orang-orang pada sibuk kerja sebenarnya ya, sibuk kerja, dan mereka pun bukan kerjanya bukan hanya si pagi aja, karena mereka pun kerja shift 3, kadang ada shift 2. Nah, kadang terbentur di situ. Nah, bagaimana untuk untuk apa ya, untuk menyelesaikan masalah itu? Nah, tadinya ya 5 tahun atau 6 tahun ke belakang itu kita mengadakan denda, tapi sekarang ini tidak bisa. Karena apa? Musim pandemi intinya, lagi-lagi pandemi ini jadi permasalahan di kepengurusan RT sementara ini. Terus yang kelima ya, berarti yang kelima sekarang ini kebetulan musim pandemi seperti ini, kebetulan kami sebagai pengurus RT itu menjadi satgas COVID lah ya intinya ya. Itu yang lagi tren sekarang lah ya, itu menjadi satgas COVID, dan itu sangat berat sekali. Karena apa? Kadang kita berbenturan langsung dengan warga yang kena. Terus permasalahannya adalah apa? Permasalahannya sekarang begini, seandainya ada warga yang terpapar dan udah pasti karena mereka harus lapor ke RT. Nah, kita sebagai pengurus RT kadang bingung untuk apa ya, bingung untuk mencari solusi seperti apa yang baik. Karena apa? Yang pertama adalah mereka harus isolasi selama 14 hari, dan mereka itu butuh makan dan butuh makan, minum dan lain-lain. Nah, sedangkan supply itu dari pemerintah itu tidak ada sama sekali. Nah, bener kan? Mungkin Tasa tahu sendiri, suplai dari pemerintah itu tidak ada sama sekali untuk memberikan makan atau apapun dan lain-lain ya. Nah, dan kita sebagai RT mencari solusi bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu. Akhirnya apa? Kita akhirnya mengadakan iuran ya, iuran keliling. Setiap kakak kita pintain, kita bawa apa namanya ya, seperti apa sih itu namanya, seperti kotak lah, seperti kotak amal, dan itu dipergunakan untuk memberikan sumbangan kepada yang sedang mengadakan isolasi, yang sedang mengisolasi gitu loh, karena dia terpapar COVID itu. Nah, mungkin itu ya, dan masih banyak lagi sebenarnya ya permasalahan-permasalahan di RT itu, yang apalagi sebagai pengurus RT itu secara langsung kita bersinggungan dengan warga. Beda dengan umpamanya bupati, camat atau apa, hanya mau memberikan apa ya, memberikan gambaran kamu begini. Nah, tapi sebagai RT itu bersinggungan langsung dengan warga. Kadang kita sendiri harus mengalah apa ya, yang penting warga kita baik-baik saja. Mungkin itu saja ya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.